Ya karena memang harus diakui bahwa kawan Sam Tipidok itu size-nya nggak kecil ya. Jadi dokumennya sangat banyak, data dan informasi yang dia lampirkan juga sangat banyak, dan secara sistem ini jadi tidak efisien. Fungsi apa yang dia lakukan, aset apa yang dia miliki, risiko apa, kemudian bagaimana proses bisnis atau strategi bisnis utama dia sebagai sebuah perusahaan, dan yang paling utama adalah analisis kesebandingan gitu ya. Sanksi administrasi ini seperti apa? Sanksi administrasi ini akan muncul apabila ada kekurangan pajak yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap. Tahu sih sebenarnya saya wajib Tipidok, tapi kan bikin Tipidok nggak murah, bikinnya nanti aja deh kalau diminta gitu ya. Nah ini bisa menjadi fatal. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, selamat datang di podcast Techsem.co Talks. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Nah, sebelumnya mungkin kawan Sam bisa tonton dulu video-video atau podcast episode-episode sebelumnya terkait dengan transfer pricing, karena kita akan membahas kembali nih mengenai sanksi dari transfer pricing documentation. Bersama saya Mutiara, dan di sini sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bu Dinar. Halo Bu Dinar, apa kabar? Halo Tiara, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Halo juga kawan Sam, terima kasih yang sudah bergabung dengan podcast kita kali ini. Baik, luar biasa Bu Dinar. Nah, mungkin boleh perkenalan singkat gitu Bu ke kawan Sam di rumah. Baik, halo kawan Sam, nama saya Dinar. Selama ini saya sudah mungkin kurang lebih 14 tahun ya berkarya di Direktorat Jenderal Pajak, dan selama kurang lebih 4 tahun terakhir sudah aktif di Direktorat Perpajakan Internasional. Jadi saya menghandle banyak kasus transfer pricing, negosiasi internasional untuk APA dan MIP. Jadi mungkin topik kali ini akan sangat sesuai dengan materi yang saya kerjakan sehari-hari. Semoga bisa membantu kawan Sam semua. Oke, keren sekali nih Bu Dinar pemateri kita hari ini gitu ya. Nah Bu Dinar, kita akan membahas mengenai sanksi dari Tipidok itu sendiri gitu. Karena sebelumnya kita udah membahas nih dari awal, dari konsepnya gitu ya Bu Dinar, sampai juga dengan penyusunan dari Tipidok itu sendiri gitu Bu Dinar. Nah sebenarnya apa sih langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh WP gitu? Karena kita udah menyusun nih terkait dengan transfer pricing dokumen. Nah apa sih yang harus dilakukan sama WP setelah menyusun transfer pricing dokumen? Ya, terima kasih Mutiara pertanyaannya. Mungkin untuk kawan Sam ingat, kalau mungkin kita flashback sedikit gitu ya ke tentang materi kewajiban penyampaian dan penyusunan Tipidok gitu, itu sudah dijelaskan secara gamblang dan sangat clear di PMK 172 tahun 2023. Jadi tentang dokumentasi harga transfer ya. Jadi harus ingat juga kawan Sam bahwa tidak semua wajib pajak memiliki kewajiban untuk penyusunan Tipidok. Ada kriteria-kriterianya nih. Nah, what's next gitu ya, kalau misalnya memang saya wajib membuat baik master file, dokumen induk maupun local file, dokumen lokal, what's next gitu, saya harus ngapain setelah itu. Nah, menurut PMK 172 juga dijelaskan bahwa yang wajib disampaikan bersama dengan SPT tahunan itu adalah ikhtisar dari Tipidok, dokumen induk dan dokumen lokal. Jadi ikhtisarnya itu sesuai dengan lampiran B kawan Sam di PMK 172 tahun 2023, disampaikan bersamaan dengan SPT tahunan. Nah, tapi bukan berarti hanya menyampaikan ikhtisar saja. Jadi sebenarnya memang Tipidoknya itu di luar dari ikhtisar itu harus sudah dibuat sebenarnya. Kewajibannya adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, Muti. Jadi sama seperti penyampaian SPT tahunan ya. Nah, memang kenapa sih kok wajib pajak tidak diwajibkan untuk harus langsung meng-attach Tipidoknya gitu ya? Ya karena memang harus diakui bahwa kawan Sam Tipidok itu size-nya nggak kecil ya. Jadi dokumennya sangat banyak, data dan informasi yang dia lampirkan juga sangat banyak, dan secara sistem ini jadi tidak efisien. Nah, tapi kewajiban membuatnya harus tetap dibuat kalau memang masuk kriteria kewajiban penyusunan Tipidok. Nah, lalu bagaimana? Apakah wajib pajak itu harus mengantarkan ke KPP atau seperti apa? Nah, selain dari ikhtisar tadi wajib dibuat dan disimpan, nah DJP selaku otoritas pajak di dalam PMK 172 dijelaskan bahwa kami berwenang dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan untuk meminta dokumen harga transfer ini kepada wajib pajak gitu ya. Jadi kawan Sam harus ready. Kalau misalnya dimintakan, maka dalam waktu 1 bulan itu memang harus disampaikan gitu. Jadi
sudah dijelaskan di PMK 172 kewajiban bagi wajib pajak untuk menyampaikan dokumen ini kalau misalnya dimintakan untuk keperluan pengawasan. Jadi boleh dimintakan oleh AR. Sebelum PMK 172 ini enggak nih, tidak dijelaskan secara clear gitu ya. Tapi sekarang setelah PMK 172 dijelaskan memang dalam rangka pengawasan pun AR boleh minta TP-Doc. Dan keduanya tentu saja untuk dalam rangka pemeriksaan gitu. Baik Bu, jadi nextnya ini berarti memang WP itu wajib untuk melaporkan seperti itu ya Bu, terkait Betul. dengan transfer pricing dokumen. Betul. Apalagi apabila dari DJP ini meminta dokumen tersebut seperti itu ya. Dan WP harus siap ready gitu ya dengan dokumen mereka sejak terhitung 1 bulan setelah dimintakan ya Bu. Betul sekali, Baik. betul. Nah Bu, dalam pemeriksaan ini tadi kan sudah Ibu singgung gitu ya. Nah sebenarnya apa aja sih Bu yang diperiksa gitu Bu dalam TP-Doc itu? Ya mungkin kalau kalian saya mau flashback lebih jelas gitu ya, mendapatkan jawaban yang lebih jelas, mungkin secara di podcast ini akan saya sampaikan secara singkat. Tapi kalau yang lebih jelas tentu aja bisa nonton video yang terkait TP-Doc ya kawan Sam ya. Tapi intinya adalah tentunya apa sih tujuannya TP-Doc ini? TP-Doc ini disusun untuk menjadi dokumentasi dari transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa Mut ya, baik di master file maupun di local file, dokumen induk maupun dokumen lokal. Jadi keduanya itu harus berisi hal-hal yang wajib gitu ya, yang wajib dimasukkan ke dalam laporan induk dan laporan lokal. Nah, dua-duanya itu kontennya sudah ada juga di PMK 172. Jadi kalau flashback sekilas gitu ya, hal-hal seperti di master file itu kita harus sertakan struktur organisasi grup, kemudian value chain grup seperti apa. Kalau di dokumen lokal atau local file itu kita akan fokus ke apa yang dilakukan entitas lokalnya gitu ya, as an entity gitu. Apakah dia fungsi apa yang dia lakukan, aset apa yang dia miliki, risiko apa, kemudian bagaimana proses bisnis atau strategi bisnis utama dia sebagai sebuah perusahaan, dan yang paling utama adalah analisis kesebandingan gitu ya. Jadi seperti apa ia menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi-transaksi hubungan istimewa dan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa untuk wajib pajak tersebut gitu. Nah, maka apabila gitu ya wajib pajak tersebut diawasi ataupun diperiksa, maka materi utama yang akan dilihat tentunya adalah hal-hal yang terkait analisis kesebandingan tadi. Biasanya ketika diperiksa itu berarti otoritas pajak atau DJP itu sedang mengeksersis kewenangan mereka untuk menguji kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, apa sih yang diuji? Ya tentunya penerapan PKKU-nya gitu. Apakah sudah sesuai dengan step by step-nya? Apakah wajib pajak benar-benar menerapkan PKKU-nya gitu ya? Ataukah ada ketidaksesuaian gitu? Nah, ini yang dicek. Jadi utamanya penerapan PKKU tersebut yang akan diperiksa. Baik Bu, jadi memang penerapan PKKU itu yang paling harus diperhatikan oleh wajib pajak dalam TP-Doc, benar banget. Baik. Jadi kawan Sam di rumah, bagi kawan Sam di rumah yang memiliki kewajiban untuk membuat TP-Doc seperti itu ya, sudah disampaikan oleh Bu Dinar gitu bahwa penerapan PKKU ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi kawan Sam di rumah agar terhindar gitu ya Bu dari sanksi-sanksi pajak gitu ya Bu. Betul. Ngomongin soal sanksi gitu ya Bu, sebenarnya apa sih sanksi dari wajib pajak gitu ya Bu apabila tidak menyusun TP-Doc ini tidak sesuai standar gitu Bu? Nah, mungkin apa juga gitu dampaknya terhadap wajib pajak atau perusahaan apabila tidak membuat TP-Doc yang tidak sesuai dengan standar aturan seperti itu Bu? Oke, ini banyak nih kawan saya pertanyaan yang sering muncul tentang TP-Doc. Saya tuh nggak bikin TP-Doc atau mungkin TP-Doc saya nggak lengkap gitu ya. Selalu saya tekankan kawan saya mungkin di video-video sebelumnya juga pernah sekilas bahwa TP-Doc yang baik itu bukan yang mesti tebal gitu ya Mat ya, bukan yang berarti harus tebal atau harus dibuat oleh akuntan yang bernama besar gitu ya. Tapi TP-Doc yang baik itu TP-Doc yang memuat semua informasi yang wajib dimuat berdasarkan PMK 172 tahun 2023. Nah, kalau kita refresh lagi gitu ya, kira-kira apa sih denda atau sanksi yang bisa muncul dari penyusunan TP-Doc? Jadi TP-Doc itu adalah satu bagian dari SPT tahunan. Apabila TP-Doc itu tidak disampaikan setelah dimintakan, berarti sanksi yang muncul itu dianggap seperti SPT tahunannya tidak lengkap. Nah, ketika SPT tahunan tidak lengkap, itu berarti SPT tahunan belum disampaikan.
Jadi tentunya ada denda administrasi 1 juta untuk SPT tahunan badan gitu ya, itu pasti dikenakan, ada dendanya. Nah, selain daripada denda kawan Sam, ada sanksi administrasinya juga. Sanksi administrasi ini seperti apa? Sanksi administrasi ini akan muncul apabila ada kekurangan pajak yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap gitu ya. Jadi tentunya dalam hal ini otoritas pajak atau DJP akan mengeksersis kewenangannya untuk menguji PKKU. Jadi pengujian PKKU ada di pasal 36 kawan Sam PMK 172 tahun 2023. Jadi kalau misalnya seorang wajib pajak atau sebuah perusahaan ya kawan Sam diperiksa gitu ya, kemudian dimintakan tipidoknya tadi ya, kemudian ternyata tipidoknya tidak bisa disampaikan nih Mut gitu kan, itu kan berarti wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dia dalam penyusunan tipidok. Kalau dia tidak memenuhi, maka otoritas pajak atau DJP itu berwenang untuk langsung melakukan pengujian PKKU. Nah kalau misalnya diuji PKKU-nya terus ternyata ada yang tidak wajar dan tidak lazim, ada yang nggak arm's length gitu ya, bahasa kerennya ada yang nggak arm's length gitu, maka bisa ditetapkan menggunakan SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah atas SKPKB-nya ini sanksinya mengikuti sanksi di pasal 13 ya kawan Sam ya, di Undang-Undang KUP yang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP. Jadi ada beberapa kriteria kawan Sam bisa lihat, intinya biasanya SKPKB ini akan muncul sebagai akibat dari pemeriksaan gitu ya. Jadi sanksinya ikut semua tuh kalau memang yang disampaikan ini tipidoknya tidak sesuai atau penerapan PKKU-nya nggak pas gitu ya. Baik Bu, jadi untuk sanksinya sendiri bisa dikategorikan sebagai sanksi karena tidak melaporkan SPT tahunan badan secara lengkap ya gitu. Denda itu karena tidak lengkap tadi, satu denda, yang kedua sanksi. Betul, sanksi. Nah jangan lupa nih ada yang bahaya juga ya, kalau SPT tahunan dengan sengaja gitu ya wajib pajak ya, ada yang dipalsukan, memberikan informasi yang tidak tepat gitu ya, itu tentunya ada sanksi pidana juga Mut, dan itu juga berlaku tuh. Jadinya memang sanksinya beberapa step nih, dari denda administrasi gitu ya, kemudian sanksinya sendiri apabila ada kekurangan pajak, dan kalau misalnya ada niat-niat buruk gitu ya untuk menggelapkan pajak gitu ya, evasion, kemudian sengaja melaporkan sesuatu yang tidak benar gitu ya dalam laporannya, baik local file, master file atau di SPT-nya sendiri, itu juga ada sanksi pidana yang bisa muncul. Baik Bu, jadi memang penerapan PKKU sendiri itu memang penting gitu ya Bu, untuk menghindari WP itu sendiri dari sanksi ataupun denda. Betul. Nah gini Bu, kalau misalnya nih ada WP membuat transfer pricing dokumen gitu Bu, nah takutnya kan kena sanksi gitu ya Bu. Nah apalagi penerapan PKKU ini kan diuji gitu ya Bu, ada pengujian PKKU gitu ya Bu dari DJP. Nah itu apakah ada tipsnya gitu Bu, gimana sih untuk kawan Sam di rumah yang mungkin menyusun tipidok itu agar bisa terhindar dari sanksi atau denda yang mungkin akan dibebankan ke mereka, jadi untuk pelaporan tipidok ini bisa lancar gitu ya Bu, nggak ada sanksi atau nggak ada denda gitu. Apa sih Bu tipsnya untuk penerapan PKKU itu sendiri? Oke, jadi gini kawan Sam, basically kita balik lagi ke awal ya, bahwa pertama kawan Sam harus sadar, harus bisa mengakses usahanya sendiri gitu ya, apakah sudah masuk kriteria wajib pajak yang wajib menyusun tipidok gitu, pertama. Nah kalau memang entitas atau perusahaan kawan Sam ini sudah wajib bikin tipidok, maka kawan Sam harus memperhatikan seluruh ketentuan kewajiban penyusunan tipidok di PMK 172 tahun 2023. Apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam master file atau dokumen induk, apa aja hal-hal yang harus di-include dalam local file atau dokumen lokal. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, yang paling utama adalah terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi yang kawan Sam harus lakukan di dalam tipidok tersebut, jangan lupa untuk menyertakan 6 step penerapan PKKU plus 1 untuk tahapan pendahuluan bagi transaksi-transaksi tertentu. Jadi semuanya narasinya harus lengkap, dan jangan lupa kawan Sam juga harus menyertakan data yang lengkap. Nah selain daripada itu, kalau di antara penerapan PKKU ini kawan Sam menggunakan data pembanding gitu ya, maka data pembandingnya itu juga harus dilampirkan. Perusahaan-perusahaan pembanding, kontrak pembanding ya Mut ya, jadi kawan Sam nggak boleh lupa tuh, itu harus tetap jadi aneks atau jadi lampiran gitu. Nah kenapa? Karena itu yang biasanya akan diuji dalam proses pemeriksaan.
Nah, on top of it all, setelah semua penerapan Tipidoknya udah bagus nih Mut ya, jangan lupa bikin Tipidok itu jangan kalau diminta doang gitu ya. Nggak akan ada sebuah proses penyusunan Tipidok itu yang optimal cuma dilakukan dalam 1 bulan. Ini mungkin kawan Sam sering banget gitu ya, tahu sih sebenarnya saya wajib Tipidok, tapi kan bikin Tipidok nggak murah, bikinnya nanti aja deh kalau diminta gitu ya. Nah ini bisa menjadi fatal. Kenapa? Karena satu, bisa jadi kita nyampeinnya terlambat. Kedua, kalau udah terlambat kemudian ditetapkan oleh DJP, jadi multiplied nih sanksinya, kena denda iya, sanksi iya, belum lagi nanti kena bunga kalau ada SKPKB ya. Jadi untuk menghindari sanksi atau kerugian yang sifatnya ini banyak gitu ya Mut ya, alangkah baiknya apabila tahun pajak tersebut sudah selesai, wajib pajak mempersiapkan Tipidok itu sebelum 4 bulan. Jadi ikhtisar disampaikan bersama dengan SPT tahunan, itu Tipidoknya juga sebenarnya udah jadi dan sudah tersimpan. So whenever the tax authority asks for it, taxpayer should be ready with it, gitu Mut. Oke, jadi dari yang kita bahas gitu ya Bu, jadi WP ini wajib untuk ready gitu ya Bu, kapanpun ketika DJP minta untuk dokumen tersebut ya kita harus sudah siap gitu ya Bu, karena memang itu akan dilampirkan bersamaan dengan SPT tahunan gitu ya Bu. Kalau misalnya nggak dilampirkan juga akan dianggap bahwa SPT itu tidak lengkap gitu ya Bu. Betul. Baik Bu, sangat menarik sekali gitu ya Bu terkait dengan sanksi dan juga tips untuk WP di rumah gitu ya terkait dengan pelaporan dari transfer pricing dokumen itu sendiri. Nah baik, terima kasih Bu Dinar untuk bincang-bincang santainya nih terkait dengan sanksi dan juga pelaporan dari Tipidok itu sendiri. Sama, terima kasih juga kawan Sam. Semoga kita semua bisa terhindar dari sanksi denda ya, apalagi pidana gitu ya, dengan menerapkan PMK 172 2023 dengan baik. Baik, nah seperti itu kawan Sam untuk penjelasan terkait sanksi dari transfer pricing dokumen itu sendiri. Nah, semoga harapannya bincang-bincang kali ini Bu bisa membantu kawan Sam di rumah terkait dengan sanksi atau pelaporan dari Tipidok itu sendiri gitu Bu. Nah, kawan Sam di rumah jangan lupa untuk tonton video-video pembelajaran dan juga membaca terkait modul-modul pembelajaran di Techsam.co Learning Center, karena di sini kita memiliki beragam sekali video-video pembelajaran dan juga modul-modul pembelajaran yang kawan Sam bisa akses gitu hanya dengan untuk mendaftar brevet AB ataupun brevet C, dan kawan Sam bisa langsung akses seluruh pembelajaran dari Techsam.co Learning Center. Dan jangan lupa kalau kawan Sam untuk tahu nih lebih lanjut mengenai perpajakan, kawan Sam bisa langsung stay tune aja di sosial media dari Techsam.co. Kalian bisa ikutin aja Instagram, kemudian jangan lupa untuk tonton podcast episode-episode selanjutnya yang kawan Sam bisa simak di rumah. Nah, jangan lupa kawan Sam untuk bisa bergabung aja untuk join di brevet AB dan brevet C dari TLC. Baik, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa Bu Nina di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tonton video atau podcast lainnya di Techsam.co Learning Center. Sampai jumpa kawan Sam.